Gensa Gopi, seri 206, Rara Satirabi. Apa yang diangankan oleh Raden Harjuno jauh dari kenyataan. Ia tidak ikut menghadap Prabu Salyontoko bersama dengan Basukarno karena kerinduannya kepada Dewi Banowati. Ia tidak mengerti mengapa Dewi Banowati begitu bermuram durja. Kang Mbok Banowati, kenapa terlihat begitu bersedih? Semestinya bergembira karena Kang Mbok Dewi Surtikanti telah kembali dengan selamat. Sapa Raden Harjuno. Mestinya yang menyelamatkan Kang Mbok Dewi Surtikanti itu Raden Duryudono dan kemudian menjadi permaisuri di Hastinapura. Jawab Dewi Banowati dengan ketus. Tidak ada bedanya. Siapapun yang menyelamatkan, biarlah Kang Mbok Dewi Surtikanti menjadi istrinya. Jawab Raden Harjuno yang tidak mengerti arah pembicaraan dari Dewi Banowati. Itulah masalahnya pangeran, jawab Dewi Banowati. Mengapa demikian Kang Mbok? Jawab Raden Harjuno yang semakin tidak mengerti masalahnya. Setelah Raden Duryudono gagal ikut menyelamatkan Kang Mbok Dewi Surtikanti, ia mengalihkan sasaran, berkata Dewi Banowati. Apakah maksudnya? Raden Duryudono telah menghadap Rama Prabu. Ia telah melamar. Dewi Banowati tak mampu melanjutkan kata-katanya. Dewi Banowati yang selalu ceria dan manja itu kini berlinangkan air mata, bahkan menangis sesenggukan. Raden Harjuno semakin bingung dengan sikap Dewi Banowati itu. Ia tak mengerti mesti berbuat apa. Jika dalam pertempuran melawan seorang yang sakti Mondraguna, ia tidak akan kurang akal. Namun menghadapi tangis seorang wanita cantik, ia bingung sendiri. Pangeran, bawalah aku lari kemanapun, aku sedih sekali Raden, berkata Dewi Banowati yang membuat Raden Harjuno semakin tak mengerti. Aku semakin tidak mengerti Kang Mbok. Siapakah yang dilamar Kang Mas Raden Duryudono? Bertanya Raden Harjuno. Romo Prabu Salya telah menerima pinangan itu. Dan itu tidak mungkin dibatalkan. Imbu Dewi Banowati. Raden Harjuno yang sudah mulai menduga arah pembicaraan Dewi Banowati ingin meyakinkan. Apakah Kang Mas Raden Duryudono melamar Kang Mbok Banowati? Jangan kau ucapkan itu pangeran. Dewi Banowati tanpa sadar menubruk Raden Harjuno sambil tangisnya menjadi-jadi. Sesungguhnya Raden Harjuno juga bersedih dengan pertanyaannya sendiri, terlebih jawaban pertanyaan itu. Beberapa saat mereka hanya berdiam diri walau saling berpelukan. Namun setelah Dewi Banowati menyadari telah menubruk Raden Harjuno, kemudian sedikit mundur sambil menutup mukanya karena malu. Selagi mereka berdiam diri untuk mengatasi perasaan masing-masing, datanglah seorang emban yang mengabarkan bahwa mereka dipanggil Sang Prabu Salyontoko untuk menghadap sekarang. Baiklah Mbok Emban, aku segera menghadap. Pergilah, jawab Dewi Banowati dengan nada serak. Mbok Emban tahu bahwa Dewi Banowati yang terbiasa ceria itu baru saja menangis. Namun ia hanya menyimpan di dalam hati.
Raden Harjuno yang merasa bahwa dipanggilnya Dewi Banowati menghadap Ramandanya adalah urusan keluarga, maka ia mohon diri untuk kembali ke Wukir Tawu. Tanggung jawabnya membantu Basukarno, yang ternyata adalah kakak sulungnya itu telah selesai. Ia hanya titip sembah sungkem untuk Prabu Salyontoko. Raden Harjuno yang tampan dan sakti itu pulang dengan hati yang gundah gulana, sedih perih, bersambung. Konon, cinta pertama tak akan pernah terlupa. Demikian juga cinta Dewi Banowati kepada Raden Harjuno.